U V min U V X V kuadrat. Nah, jadi U itu yang atas ini ya. Ini kan sama aja gini. U per V. Nah, U itu yang atas. Kalian tulis turunan yang ini dulu. Turunan dari 3X kuadrat itu kan berarti 6X. Oke. Terus ini V ya. V itu berarti ini tadi, X pangkat 3 kan. Berarti dikali X pangkat 3. Gini ya. Terus dikurangi. Ini U ya. Ini U. Kurangi U. 3X pangkat 2. 3X pangkat 2. Terus dikali turunannya si V. Berarti ini turunannya si V kan 3X kuadrat gitu ya. Nah, terus dibagi V kuadrat. Nah, ini kan berarti X pangkat 3, ini kan V-nya di kuadrat ini ya. Nah, berarti ini bisa langsung kita kali ya. Ini kali ini berarti 6X pangkat 4. Di sini dikali ini berarti ini dikurangi 9X pangkat 4 per. Ya ini ya. Kalau ada dalam kurung gini terus ada pangkatnya 2 gini berarti tinggal dikali aja. Berarti jadi X pangkat 6 ini ya. Nah, ini kan bisa dikurangi karena variabelnya sama. Berarti min 3X pangkat 4 per X pangkat 6. Nah, ini masih bisa dicoret ya. X-nya masih bisa dicoret. Berarti min 3. Ini coret-coret. Berarti jadinya X3. Gini. X2. Ini ya. Min 3 per X pangkat 2. Atau kalau mau dinaikkan boleh jadi min 3X pangkat min 2. Karena pangkat kalau naik itu jadi negatif ya. Terus nah ini contoh ya, contoh misal yang ini deh, yang pembagian lagi deh. Ya, min 8 5X pangkat 8. Ya. Min 8 dikurangi 5X pangkat 8. Nah, tadi pertama kan kita tulis turunan ini dulu. Turunan yang 8 berarti habis kan? 0 dikali 5X pangkat 8. 5X pangkat 8. Dikurangi ini min 8-nya tulis. Terus dikali turunan yang bawah ini. Turunan yang bawah itu berarti 40X pangkat 7 ya. Per yang bawah di kuadrat ya kan. Di kuadrat. Oke. Berarti jadinya ini kali ini kan 0 habis. Terus ini min 8 dikali 40 berarti min 320X pangkat 7 per ini di kuadrat berarti jadinya kan 5 di kuadrat itu 25. X pangkat 8 di kuadrat berarti X pangkat 16. Ini jadi plus ya. 320 X pangkat 7 min 25 X 16. Nah, ini tinggal disederhanakan aja ya. Tinggal disederhanakan. Bisa kalian coret-coret. Terus sekarang contoh yang ini deh. Yang penjumlahan ini. X 4 akar X min 3. Misal gini. X ditambah 4 akar X min 3. Nah, ini kalau penjumlahan kan tinggal diturunkan masing-masing ya. Turunan dari X berarti 1 ditambah turunan dari 4X. Nah, kalian harus tahu ya, akar X itu sama aja X pangkat setengah ya. Jadi kan ini sama aja kayak 4X pangkat setengah. Nah, kalau diturunkan berarti kan setengahnya turun 4 dikali setengah terus dikali X. Nah, setengah dikurangi 1 gitu kan. Nah, setengah dikurangi 1 kan berarti min setengah ya. Min setengah berarti 4 dikali setengah itu 2 berarti 2X terus min setengah minus setengah gitu. 2X pangkat min setengah terus min 3 diturunkan 0 kan habis. 0 habis. Jadi ini jawabannya ya. Terus contoh lagi yang apa? Yang ini yang nomor 6 ini yang perkalian. Aku buat soal sendiri aja ya. Misal gini.
X kuadrat plus 6 dikali X pangkat 3 plus X kuadrat. Nah, jadi kalian tinggal gini aja. U turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Itu aja. Nah, berarti turunan yang ini berarti 2X plus 6 kan habis ya. Berarti turunan X kuadrat plus 6 itu 2X dikali V, dikali ini. Dikali Shit. Damn. pangkat 4 terus 2X pangkat 3 plus 18X pangkat 2 plus 12X gitu. Nah, ini tinggal tambahkan aja yang sama. Tadi 5X pangkat 4 ini sama ini tambah 4X pangkat 3 terus ini ya plus 18X pangkat 2 plus 12X. Nah, gitu. Oke, kita lanjut mana ya? Nah, ini yang turunan trigonometri. Jadi ya harus ingat ya, harus hafal kalau turunan sin itu cos. Jadi misal ada sin 45. Ya berarti turunannya itu cos 45. Gitu ya. Jadi sin X turunannya cos X. Ini harus hafalin ya. Terus ada chain rule gini, misal contoh gini ya. Contoh sin, nah ini turunan dari sin X kuadrat. Nah, kalian turunkan dulu luarnya ini. Kalian turunkan sinnya ini. Sin X kuadrat kan berarti jadinya kita anggap X kuadrat itu U ya. U. Berarti kan ini sin U. Sin U. Nah, sin U diturunkan kan jadi cos U. Cos U. Nah, terus kita turunkan dalamnya ini, kita turunkan dalamnya. Turunan dari X kuadrat itu kan 2X. Ya kan? Berarti turunan dari sin X kuadrat itu 2X dikali cos U ini tadi, dikali cos U. Cos U. Nah, kita masukkan tadi U itu X kuadrat. Berarti turunannya 2X dikali cos X kuadrat. Jadi, kita harus nurunkan dalamnya juga. Nah, kalau ini tadi kan, ini tadi sin X. Kalau, sorry, gini. Ini ya, kalau sin X, ya, kan diturunkan, berarti ininya diturunkan jadi cos X. Nah, dalamnya kalau diturunkan kan X diturunkan berarti 1 kan, berarti cos X dikali 1. Ya, makanya sama aja tetap cos X. Terus, nah ini log ya, ini kalau logaritma natural diturunkan itu pasti jadi 1/X. Ya, nah ini sama aja juga, ini sama juga. Jadi misal ln X kuadrat gini ya. Nah, kalian turunkan luarnya tuh. Berarti kan ini turunan luarnya jadi 1/X pangkat 2. Ya kan? Terus kalian turunkan dalamnya ini. Nah, X kuadrat diturunkan jadi 2X. Nah, gitu ya. Jadi dalamnya dan luarnya. Apa ini? Nah, ini ya. Ini aturan rantai tadi. Nggak usah dibaca ribet. Ya, pokoknya itu tadi. Turunkan dalamnya dulu. Terus luarnya. Atau terserah dalam apa luar. Pokoknya dalam dan luarnya harus diturunkan. Nah, contoh ini ya. Contoh ini nih. Ini. Kalau 2X plus 1 kita anggap U. Ya. Berarti kan itu sama aja. Ini sama aja U pangkat 4 kan. Nah, U pangkat 4 diturunkan kan jadi 4 U pangkat 3. Ya kan? Nah, terus kita harus turunkan dalamnya juga. Dalamnya kan 2X plus 1. Nah, ini harus kita turunkan juga. Kita turunkan jadi
Ya 2x ini diturunkan jadi x. Jadi 2, sorry, jadi 2. Jadi 2, terus 1 diturunkan habis kan. Ya udah berarti ini turunan luarnya, ini dalamnya. Ya berarti jawabannya itu 2 dikali 4 U pangkat 3. Nah, kita isi lagi U-nya tadi. U-nya kan ini 2x plus 1. Jadi jawabannya 2 dikali gini. 2 dikali 4, terus U-nya itu kita ubah jadi 2x plus 1 pangkat 4. Nah, gini, ini bisa kita kalikan dari 8 dikali 2x plus 1 pangkat 4. Ini ya. Oh, sorry, ini pangkat 3 ya. Sorry, pangkat 3. Ini 3. Nah, nah ini. Ini contoh lagi, misal ini ya, seret. Ya. Berarti kita turunkan luarnya dulu. Kita anggap ini U pangkat 2. Diturunkan berarti jadi 2U pangkat 1. Ya udah berarti 2U. Nah, terus kita turunkan dalamnya. X kuadrat plus 4X plus 6 diturunkan jadi ini 2X. Terus ini jadi 4. Ini habis. Berarti 2X plus 4 dikali 2U. 2U. Nah, ini turunan dari ini ya. Itu gini. Nah, 2U-nya kita masukkan. Berarti tadi 2x plus 4 dikali 2 dikali U. U-nya itu x kuadrat plus 4x plus 6. Ya udah tinggal kalian kali-kali aja. Nah ini turunan oh ini misalnya turunan kedua gini ya. Jadi tadi kan ini misal Y itu X pangkat 7 ya. Misal Y itu X pangkat 7. Turunan pertamanya, turunan tingkat 1 itu berarti kan diturunkan 1 kali 7 dikali X pangkat 7 min 1. Jadi kan 7X pangkat 6 gitu ya. Nah, turunan yang keduanya ya udah tinggal diturunkan sekali lagi. Jadi 6 dikali 7 dikali X pangkat 6 min 1. Berarti ini 42X pangkat 5. Jadi tinggal diturunkan lagi gitu aja. Tergantung ya ini turunan berapa, tingkat berapa. Terus oh ini aja ini. Nah, ini ya. Ini turunan fungsi implisit. Nah, implisit itu maksudnya X dan Y-nya dalam satu ruas gini ya. Caranya gimana? Caranya gini. Misal pakai contohnya aja ya. X3, Y2, X2, Y. Ya. X3, Y2, X kuadrat plus X kuadrat plus Y sama dengan 10. Nah, kita turunkan semua ya. Kita turunkan semua nih. Pakai cara tadi, ingat ya. Kita turunkan semua. Berarti kan ini D per DX gini ya. Turunkan terhadap X. Nah, kalau perkalian tadi, masih ingat ya. Kalau perkalian berarti tadi ini diturunkan 2X pangkat 3. Pangkat 2 ya. 3X pangkat 2, sorry. 3X pangkat 2 dikali ini biasa. Terus ditambah, nah sekarang dibalik. Ini yang biasa. Terus dikali turunan ini. Nah, turunan dari Y2 itu berarti, turunan dari Y kuadrat itu berarti 2Y dikali, ini 2Y pangkat 1 ya. Terus dikali Y absen gini. Ini turunan Y. Nah, kenapa kok ini nggak ada X absen gini ya? Karena ini kan diturunkan terhadap X. Ini diturunkan di terhadap X. Jadi ya dianggap 1 gitu. Dianggap nggak ada ya wes. Nah, ini terus turunan ini berarti ditambah 2X. Terus turunan ini berarti ditambah 1. Turunan ini berarti habis sama dengan 0. Tuh ya. Nah, ya udah tinggal mana tadi? Oh ini enggak, saya salah ini. Ini kan turunan Y berarti 1, terus berarti sama Y gini, Y turun. Nah, ini ya. Kalau turunan X kan habis 1 gini. Nah, kalau Y berarti karena dia diturunkan terhadap X, berarti dia 1 dikali Y absen gini ya. Y turunan. Ya, ya udah terus ini tinggal
yang kita ambil yang ada ininya ya. Kita ambil yang ada Y absennya. Berarti X pangkat 3 dikali 2Y. Y gini. Ditambah Y gini. Sama dengan, lah yang nggak ada Y-nya kita pindahkan ke kanan semua. Berarti min 2X dikurangi 3X kuadrat Y kuadrat. Ini ya. Nah, terus ini Y absennya kita keluarkan aja. Kita keluarkan. Jadinya Y absen dikali X pangkat 3 dikali 2Y ditambah 1. Ya kan, dikeluarkan kan, ditarik. Ini kan kalau dikalikan lagi kan sama kayak tadi. Ini jadi ini, sama jadi ini, sama kan. Nah, terus ini sama dengan min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat. Atau kalau mau bentuknya bagus, ini minnya bisa dikeluarkan ya. Ini minnya bisa dikeluarkan. Jadi min, terus ini 2X ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Ini. Nah, terus ininya, yang ini dipindah ke kanan. Jadi Y, turunan Y sama dengan ini tadi. Terus ini dipindah ke kanan, jadinya di bawah kan. Per X pangkat 3, 2Y plus 1. Ini ya. Nah, kenapa kok ini ya? Kenapa kok X diturunkan itu jadi 1 sedangkan Y diturunkan jadi 1 dikali Y gini. Nah, contoh misal dari tadi kan Y sama dengan 2X kuadrat, ya kan? Nah, turunannya yang sebelah kanan ini kan berarti 4X pangkat 1 gini kan. Kan X absennya nggak ditulis kan. Ini kan 1 kan absen. Nah, sedangkan yang sebelah kiri diturunkan kan jadi Y absen gini kan. Nah, ini karena diturunkan D terhadap DX ini ya. DY per DX. Nah, kalau misal nih Y sama dengan 2X kuadrat, tapi turunannya itu gini. D DX per DY. Nah, ini diturunkan terhadap DY ya. Berarti ini turunnya itu jadi ya udah 1 sama dengan, nah ini diturunkan berarti jadi 4X pangkat 1 dikali X absen gini, turunan X. Nah, pangkat 1 nggak bisa ditulis ya, biar nggak bingung. Ini itu absen gini ya, bukan 1. Nah, tergantung diturunkan terhadap apa ya. Biasanya kan diturunkan terhadap X. Makanya kalau ini ya udah nggak ada X absen gitu, nggak ada. Ini 1 itu pangkat 1 ya. Nah, kalau Y-nya berarti dia jadi gini, Y turunan gitu ya. Nah, ini ya jawabannya yang tadi ya. Sama kan? Terus apa lagi? Hmm, ya udahlah, gitu aja lah. Terus kita lanjut ini. Nah, ini ya parametrik ini ada 2 cara, ada yang pakai cara parametrik, ada yang pakai eksplisit gini. Jadi misal contoh, kalau ini kan DY per DX. Berarti kita masukkan tuh ini. Berarti kan turunan dari T kuadrat itu 2T. Terus sama ini ya. Yang bawah turunan dari T plus 1 itu berarti 1. Nah, hasilnya kan 2T. Itu cara yang pertama kalau kita pakai masing-masingnya. Tapi kalau kita substitusikan berarti kan gini ya. Y sama dengan T kuadrat. Tadi kita punya persamaan X itu sama dengan T plus 1. Nah, ini kan bisa kita ubah jadi ke sini kan. Satunya pindah ke sini. Jadinya X min 1 sama dengan T. Ya kan? Nah, berarti kan T sama dengan X min 1. Kita bisa masukkan ke sini. Ya, berarti Y sama dengan X min 1 di kuadrat. Nah, kalau ini diturunkan, sama nggak hasilnya kayak tadi? Kita coba ya turunkan. Berarti kan 2 dikali X min 1. Nah, terus kita turunkan juga dalamnya. Dalamnya diturunkan kan berarti jadi
1 kan, nggak usah ditulis kan. Dikali 1 kan nggak usah ditulis. Nah, sama kan, tadi ini 2T, yang ini. Nah, sama kan, kan nilai T itu ini, nilai T itu X min 1. Nah, nilai X min 1 ini juga T, sama kan. Nah, itulah, pokoknya gitu ya. Contoh lagi, nih. Ya, tadi kan turunan yang ini, turunan Y-nya itu 3T pangkat 2 min 3 per 2T ya. Nah, ini bisa dikeluarkan ya, 3/2 nya bisa dikeluarkan. 3/2 dikali T min 1 per T. Nah, terus ini juga bisa, oh gini, ini T kuadrat ya. Nah, ini bisa dikeluarkan lagi nih T-nya. Ini kan sama aja T kuadrat per T dikurangi 1 per T. Ya kan, ini loh, ini kan sama aja gitu kan. Nah, ini per ini kan jadi T doang kan, T. Di sini jadi min 1 per T. Dikali ininya tadi luarnya, 3/2. Nah, ini ya, jadi ini ya. Nah, jadi kalian terserah lah, mau pakai cara yang mana yang kalian lebih nyaman, lebih gampang. Terus, apa lagi ya? Misal pakai cara satunya, gimana cara satunya? Oke ya. Sekarang coba kita pakai cara satunya. Kita masukkan ya, X sama dengan T kuadrat. Berarti T itu sama dengan akar X. Ya kan? Nah, kita masukkan nih akar X ke sini. Berarti kan akar X pangkat 3 dikurangi 3 kali akar X. Ini ya. Nah, tak tulis di sini aja lah. Akar X pangkat akar X pangkat 3 dikurangi 3 akar X. Nah, ini kan sama aja X pangkat 3/2 dikurangi min 3 X pangkat 1/2. Nah, kita turunkan nih. Ini kan Y sama dengan ya. Kita turunkan jadi Y absen. Terus jadi 3/2 dikali X. Nah, 3/2 dikurangi 1 kan 1/2 ya. Terus min. Ini 3 dikali 1/2. Berarti 3/2 juga. Terus ini X. Nah, 1/2 dikurangi 1 kan berarti negatif 1/2 ya. Nah, terus ini kita bisa tulis lagi ya di sini ya. Ini 3/2. Ini bisa tulis akar X kan. Pangkat setengah kan sama aja akar. Min 3/2. Nah, ini kalau dipindah ke bawah kan bisa jadi 1 per X pangkat 1/2 ya. Berarti 1 per akar X. Nah, ini akar X. Nah, sama kayak tadi juga, ini bisa dikeluarkan. Nanti bisa dikeluarkan 3/2 dikali akar X min berapa ya? 1 per akar X. Nah, dapat kan gini kan. Ini kan 3/2-nya dikeluarkan, dicabut gitu lah ya. Nah, tadi kan kita punya persamaan X itu sama dengan T kuadrat. Oke. Terus kita bisa ubah ini akar X sama dengan T. Nah, kita kalau mau kita kembalikan tadi ya, ya udah kita masukkan akar X itu T. Nanti ini kita ganti T, ini min 1 per T. 3/2. Nah, sama kayak tadi kan 3/2 dikali T min 1 per T. Sama aja ya. Oke. Nah, ini kan ada ln, ada sin. Ya, itu harus hafal lah. Terus, ini penggunaan turunan ini kita di slide ini aja ya. Penggunaan turunan ini. Nah, ini ya. Menggambarkan fungsi grafik linier. Ini pendahuluannya. Jadi, ini tuh nyari titik potong doang ya. Ini cuma pendahuluan nyari titik potong, ini belum pakai turunannya. Ini nyari titik potong kan tipot
tipot Y berarti X-nya yang 0, terus tipot X berarti Y-nya yang 0. Nah, ini cuma nyari titik potong biasa. Ini juga nyari titik potong, ini yang linear, bla 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 bla. Nah, ini. Jadi misal begini. Pada fungsi ini ya, fungsi fx itu x pangkat 3 min 3x. Nah, fungsi ini dia kalau diturunkan kan berarti jadi 3x kuadrat min 3. Terus kita bisa cari nih, kita pecah ya, ini kita bisa pecah jadi 3 dikali x x kuadrat min 1 gini ya. Nah, x kuadrat min 1 ini kan sama aja gini ya. Sama aja x kuadrat min akar 1 kuadrat. Nah, jadi kita bisa pakai sifat a kuadrat min b kuadrat sama dengan a kali a plus b dikali a min b ya. Nah, kita bisa pakai sifat itu ya. Jadinya kita pecah jadi kayak gini kan. Nah, ini tadi kan jadi kayak gini. Nah, terus kita nyari titiknya tuh. Kita nyari titik kritisnya kan. Berarti kalau x min 1 kita sama dengan kan 0, berarti x-nya itu sama dengan 1. Kalau x plus 1 kita sama dengan kan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Nah, terus nanti kita bikin garis. Tuh, bikin garis kayak gini. Kita bikin garis kayak gini. Sret. Tadi kan ada min 1 sama 1 ya. Nah, terus kita cek tadi itu. Ini kan turun, ini garis f aksen x ya. Turunan fx. Lah, kita tadi cek dari 3 dikali x. Mana tadi turunannya ya? Turunannya tadi x3 min 3x. Ya. Tadi kan ini efeknya x pangkat 3 min 3x. Turunannya berarti 3x kuadrat min 3. Nah, kita masukkan nih, kita nyari tahu di sini itu positif apa negatif, di sini, di sini, di sini. Jadi kita masukkan nilai antara min 1 sama 1 itu kan 0. Ya, pasti di sini ada nolnya kan. Nah, kita masukkan kalau ini 0, ini 0. Berarti ini jadinya hasilnya kan min 3 ya. Min 3. Jadi di sini rentang min 1 sampai 1 itu negatif. Nah, rentang min 1 sampai 1 itu negatif. Berarti kalau kita masukkan lagi minus tak hingga ya. Di sini kan berarti minus 2 ada minus 2. Nah, kita masukkan minus 2 di kuadrat min 3 sama dengan 3 dikali 4 dikurangi 3. 12 min 3 berarti 9. Nah, berarti kan di sini positif. Nah, di sini bisa kelihatan ya, kalau ini positif, ini negatif, berarti ini positif. Kan selang-seling ya. Selang-seling. Plus minus plus. Berarti nah, kita bisa dapat di sini kalau negatif ya. Tadi kan gini ya. Seret. Min 1 1. Ini negatif, ini positif, ini positif. Nah, ketika dia negatif itu turun ya. Kalau dia negatif itu turun. Jadi makanya jadi saat turun itu turun saat ini. Jadi fx itu turun, grafiknya turun saat turunan fx-nya itu negatif. Dan ya. Jadi kita tahu turun apa naiknya fungsi fx itu kita lihat turunan pertamanya. Kita lihat turunan pertamanya itu dia positif di mana, negatif di mana. Kalau negatif berarti dia turun. Ya, bisa dilihat ini. Ini kan dari tak hingga sini, dari min tak hingga ini, dari minus tak hingga sini sampai ke min 1 dia kan naik seret. Ya kan? Makanya dia positif nih. Positif tandanya naik. Berarti benar kan di gambar dia naik. Nah, habis itu di antara min 1 sampai 1 dia negatif. Kalau negatif berarti turun. Benar kan? Kita bisa lihat dari sini sampai sini turun nih. Nah, turun. Nah, habis itu dari 1 sampai seterusnya dia naik lagi, makanya dia positif ya. Jadi kita lihatnya dia naik atau turun itu dari turunan pertamanya.
Terus apa lagi? Ya, jadi tadi kan kita punya 2 titik kan. Tadi kita mengsama dengankan 0, terutama fx-nya kita sama dengankan 0. Nah, terus tadi kita dapat nilai x itu min 1 sama 1. Nah, min 1 sama 1 itu titik stasionernya atau titik kritisnya. Ya kan? Titik stasioner atau titik kritisnya. Nah, tadi kita dapat gini kan. Ini min 1, ini 1. Terus ini plus, minus, plus. Nah, kita harus tahu ya. Oke, kalau Tadi kepentingan plus kan pribadi naik. sih menurutku Plus kan naik. eh, Terus min turun. untung Nah, ya nggak berarti perlu, soalnya titik kan titik di antara ada plus dan kita juga min nih korlap sebagai itu orang yang titik bakal mengarahkan mereka. ya, titik di Jadi antara kayak plus mereka dan nggak min. perlu tahu Kalau juga plus kan, habis itu min, rute-rutenya berarti ini kemana aja maksimum. Ya, gitu. bisa dilihat di sini ya. Ini kan maksimum, ini Tapi tertinggi ya kan. Min bagus 1 ini kan karena tertinggi. kalau mau ya udah bisa. Nah, karena dia habis plus terus min, Cuma habis naik mungkin dia yang turun. kedua aku mau nanya, Titik kemarin yang kan di antara min sama plus ini ya, habis anak-anakku min sedikit terus dia plus. Tadi protes habis ya, turun karena kayak mereka dia jadinya naik. ada tambahan Nah, kerja. ini berarti titik minimum, titik terendah. Gimana kalau Nah, ini ya. Di sini solusinya itu minimum lokal. pakai denah Jadi dengan dua dengan dimensi aja, mencari kayak yang udah aku bikin di turunan Canva efeknya, itu, turunan pertama efek, kalian itu bisa loh dapat yang Canva maksimum minimum itu tuh lokalnya udah sama itu saking tadi cukupnya grafik sih kalau efeknya itu turun apa untuk naik. penjelasan doang ya. Nah, sekarang cekung atas, cekung bawah. Ya, tapi sekali lagi kalau emang Jadi pakai benar contoh yang tadi perlu aja ya. itu 3x udah bisa sih. Ini kayak Invik gitu mana ya tadi ya? BTW ya. Aku kemarin udah X cari pangkat tahu 3 nih, min ternyata 3x. Invik Ini ada ya. 3D-nya Tadi gitu. kan tuh fungsinya Kalau itu kayak 3D-nya kayak Invik gitu, X pangkat insya 3 Allah min bisa kayak 3x. anak Turunan ini. pertamanya berarti dia 3x pangkat 2 min 3. Nah, kalau cekung atas cekung bawah, kita tuh perlu turunan keduanya. Ya udah kita turunkan sekali lagi. Berarti ini jadi 6x. Ya udah jadi 6x doang. Nah, terus kita sama dengan kan 0 dulu. Ya, kalian nggak usah lihat ini dulu ya, nggak usah lihat ini lebih besar lebih kecil dulu. Kita sama dengan kan 0 dulu. F ini gini sama dengan 0. Nah, ini tadi kan 6x. 6x sama dengan 0. Berarti x itu 0. Berarti titiknya itu di 0 gini ya. Kita buat garis lagi. Ini 0. Nah, terus kalian uji nih di sini. Ini apa emotnya jadi banyak banget gini. Kalian uji. Siapa yang Kalau maksudnya? misal kalau misal di sini tuh positif, kalian masukkan gini deh. Ini gini. Eh, 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 eh. Kalau misal ini Loh, gimana positif, jadinya? berarti dia Gue tuh belum cekung nyadar atas itu tuh ya. mending Dia kita cekung baginya tuh atas. subkelompok. Cekung atas itu gini Soalnya bentuknya. kalau Cekung atas misalnya itu gini. A itu dia tuh Nah, cuman dialog kritis, kalau B-nya dia itu 3 negatif, simulasi Python para satu nah subkelompok. ini berarti dia Jadi cekung bawah. Cekung bawah itu Kalau gini. alfa beta gamma ini Nah, berarti alfa ini alfa kenapa A1, kok ini B1 positif? dan Karena C kan lebih ya? besar dari ya 0 kan A1 positif kan. B1 C. Terus lebih kecil dari 0 itu A1 negatif. B1 dan 2 Nah, fenomena kita C. lihat, kita masukkan ya. Nah, Kita C. cek ini kan B1 garis. A2 B2 Ini tadi 2 turunan fenomena C. kedua. Kita masukkan Ya, ya gitu. 6x. Iya. Kalau x-nya kita masukkan Jujur aku bebas. di sini berarti 1 ya. Kita masukkan 1 berarti kan 6 Kalau dikali kalau 1 itu beta aku 6. beta. Udah bikin Berarti di sini positif. Kalau kita masukkan di sini kan berarti min 1 ya. Amin gamma Kalau kita masukkan min 1 gitu. berarti 6 dikali min 1 itu min 6. Berarti di sini negatif. Nah, berarti kita lihat ya. Kalau dia lebih besar dari 0, jangan berarti dia positif. Dia Bisa cekung guys, semua atas. gitu, matiin. Dia gini. Gimana ya? Itu yang bawah, di bawah. Ini. Dia gini. Seret. Apa sih? Yang Berarti Iya, ya. setelah 0 ini nanti, setelah 0 dia bakal cekung gini. Berarti 0-nya di sini ya. 0-nya di sini. Terus yang kedua? sebelum 0, Apa dia cekung bawah. Dia cekung bawah. Dia gini. izin Nah. jadi Nah, bisa kita kalau lihat tadi di pada grafiknya. Mana alfa grafiknya? gamma beta itu tuh Nah, ini ya. dia kan Ya, subkelompoknya aduh, kan. aku Jadi coret-coret lagi. setiap komponen A, B, C, D itu tuh Nah, ini berkaitan grafiknya sama kan alfa bener kan? gamma Grafiknya beta. kan gini. Itu Seret. kalau kalian lihat Ya kan? di Dia komponen titiknya A, kan di dia tuh 0. kan Bentar, menanyakan aku hapus. kritisi kepada AI. Nah, itu ada subnya itu. Jadi kita mending megang subnya aja. Karena di B-nya lagi Ya itu kan tuh tadi kan juga minus bakalan dulu dimension. baru plus. Sub Berarti ini tuh cekung ngerjain yang bawah ini, sub dulu yang ini baru ngerjain yang cekung ini. atas. Di Nah, ini B-nya bisa dilihat. juga. Ini kan cekung bawah. Nah, sampai di 0 ini dia ganti cekung atas. Loh. Ya. Terus mana ini?
cekung atas saat oh ya. Oke, jadi grafik yang polinomial ya, fungsi yang polinomial. Polinomial itu pangkat 1, 2, 3, 4, pangkat 0 gitu ya. Itu polinomial. Tapi kalau pangkatnya misal 1/2 atau negatif, nah itu bukan polinomial ya. Nah, kalau polinomial itu berarti dia punya itu tadi, punya titik belok, terus cekung, terus titik kritis, stasioner. Nah, ini sekarang titik belok. Titik belok ini juga pakai turunan kedua ya. Jadi pertama kita sama dengan kan 0 kayak tadi. Berarti kan tadi kita udah dapat ini 0 ya. Terus kita cari ini positif, ini negatif tadi kan. Tadi kan gitu ya. Nah, kalau ini dia positif, berarti dia apa? Nah, ini langsung contoh ini yang tadi. Oke. Mempunyai titik belok di 0. Nah, kan titik beloknya di 0 nih. Pertama dia gini, terus sampai 0 dia baru gini. Nah, bisa dilihat lah ya. Titik beloknya di 0 kan, kita sama dengan kan 0. Ini positif negatif saja. Ini apa lagi anjir? Ini foto. X kan Satu 0, orang 0. memilih satu foto yang berbeda. Terus nanti ditaruh Nah, ke adalah Laporan. asimtot tapi tegak. laporannya itu. Iya. Itu untuk yang D. Nah, ini asimtot tegak ya. Enggak, yang ini yang C. Jadi asimtot Kan, tegak ini C. itu Oh kan dia 2, punya dekat ya. asimtot tegak Ini dengan kan dia syarat bilang ini ya. berikut pilihlah Memenuhi salah fenomenasi satu anggota syarat ini memilih satu aja. yang Kalau berbeda. enggak ini, Foto wajib ya diambil sendiri ini, ya menggunakan kamera ini, HP. ya ini. Foto dari internet tidak Pokoknya dapat cukup salah satu menemukan. terpenuhi ya. Nah, ini contoh, ini kan non Untuk polinomial responsi kan. pada rel Karena ini kan kereta, X-nya di jembatan, bawah. menara kereta Di bawah kan Spesifik. berarti pangkat 1 nih. Jauh. Nah, kalau Lagi dia yang dibawa bangun ke bisa atas kan dekat. dia pangkat min 1. Ya kan? Berarti dia bukan polinomial, makanya dia punya asimtot ya. Nah, terus ini ini ya. Limit mendekati 1 ini ya. Kalau dia mendekati 1, berarti kan dia cuma Sebenarnya ini kondensasi sering 0,9999 mana? mendekati 1 lah, hampir dekat ke 1. Tapi nggak Bisa sampai buat 1 kan, bangun nih. berarti hasilnya ini Bisa minus. sih. Yang bawah Lu udah minus, hidupin aja AC. yang atas plus. Iya, kalau Makanya ini pagi juga tak kan. hingga minus tak hingga. Sedangkan ini berarti kan lebih besar dari 1, berarti kan Ini power 0 kondensasi. 1,000000 tapi nggak sampai 1. Makanya ini yang berarti yang atas plus, yang bawah juga plus tapi kecil, makanya tak hingga, tapi positif. Aduh. Terus apalagi? Nah, asimtot tegak itu lihat penyebutnya aja. Jadi penyebutnya itu disama dengan kan 0. Ini kan penyebutnya kan X min 1 ya. Sama dengan kan 0, berarti X sama dengan 1. Asimtot tegaknya berarti di 1 ini ya. Asimtot itu pembatas gini lah ya. Nah, ini di 1 kan. Terus asimtot datarnya ini. Asimtot datarnya itu cukup memenuhi salah satu ini ya. Nah, ini. Masukkan ini kalau tak hingga. Nah, ini kan tak hingga dikurangi 1 berarti kan tak hingga. Tak hingga dikurangi berapapun itu tak hingga ya. Nah, 1 dibagi tak hingga ya 0, berarti kan 0,00000 mendekati 0 kan. 0 0 makanya di 0. Asimtot apanya? Datarnya itu di 0 ini kan 0. Di garis Y-nya kan. Iya di garis Y-nya. Nah, ini langkah-langkah ya. Jadi kalau dia polinomial langkah-langkahnya itu dia ini tadi nyari turunan pertama kedua, terus naik turun, maksimum minimum, cekung atas cekung bawah, titik belok. Nah kalau polinomial dia nggak punya ini, nggak punya asimtot. Sedangkan kalau yang non polinomial kayak tadi ya, kalau yang non polinomial dia nggak punya ini, nggak punya semua ini, punyanya cuma ini. Ini gimana tuh udah presentasinya? Iya. Ya udah terus Makanya gambar mereka gitu tuh ya. memang yakin gak yang ini? Nah, kalau misalnya mau minggu depan bisa aja, cuman Nah ini mereka misal ini ini mau ya, apa misal enggak? ini. Sebenarnya mereka ini tahu nggak Berarti sih kita cari tugasnya apa turunan anjir? pertama keduanya dulu. Main Berarti Jumat turunan Jumat pertamanya, gini aja. Turunan pertamanya itu berarti Aku kira 3x Jumat itu kuadrat masih min TM 6x biasa gitu presentasinya min buat 9. minggu depan. Oh, Oke. enggak. Terus turunan keduanya berarti 6x min 6. Gini ya. Terus kita cari apa dulu tadi ya?
Oh, kita ini sederhanakan deh. Kita bisa sederhanakan ini jadi x kuadrat min 2x min 3 ini ya. Terus ini kita bisa pecah. Bisa pecah nggak ya? Tahu lah. Nah, yang kita sama dengan kan 0. Terus ini bisa pecah apa ora ya ini? Bentar guys, bentar. Bagusan, bagusan. Oh, bisa ini. Ini jadi x min 3, jadi x plus 1 ya. Dan ini dipecah ya. Jadi kita nyari angka yang kalau dikali itu jadi ini. Tapi kalau ditambah itu jadi ini. Ya kan, min 3 sama plus 1 kalau dikali kan jadi min 3. Kalau ditambah kan jadi min 2. Oke, jadi ini x. Ini x. Nah, kita berarti x-nya ini kan 3, ini x-nya min 1. Nah, kita buat garisnya ya. Min 1, 3. Kita masukkan nih. Ini di tengah-tengah berarti 0. Berarti kalau ini dimasukkan 0 itu berarti hasilnya min 9 aja. Berarti ini negatif, positif, negatif. Positif. Berarti kan dia naik, turun, naik. Ya kan dia gitulah ya intinya. Nah, ini berarti dia di min 1, ini pasti min 1, ini 3 pasti. Ya, grafiknya tuh gini ya. Nah, ini pasti di min 1 ini. Terus ini di 3. Nah, terus nyari maksimum minimum lokal. Nah, ini tadi kan habis plus terus min. Berarti ini maksimumnya. Bisa dilihat dari gambar ini maksimumnya kan tertinggi. Terus habis min terus plus. Habis min terus plus. Berarti ini minimumnya. Nah, ini minimumnya. Kan paling pendek nih. Paling rendah. Kenapa ngomongnya di PC Aska? Ngomongnya Terus habis itu apa lagi tadi ya? Lupa aku. Cekung atas titik belok ya. Cekung atas cekung bawah. Aduh. Buat lah. Ya. Kocak Aska. Aska ngomong ke lu juga. Iya, enggak, bilangin dia PC kan, bilangin Nah, biar banyak suaranya. cekung Iya. atasnya berarti kan kita pakai turunan Gimana kedua sih? ya. Nggak pinter jadi buzzer Terus dia. kita misalkan ini berarti 0. Berarti 6x min 6 sama dengan 0. Berarti 6x sama dengan 6. X sama dengan 1. Jadi kita punya titiknya di 1 nih. Titiknya 1. Oke. Nah, kalau titiknya 1 berarti kita cari nih di misal di sini itu 2 ya. Kita di sini 2, di sini 0. Kita masukkan ya. Kita masukkan ke sini. Ke ini. Kalau kita masukkan 2 berarti 12 min 6. 6 berarti ini positif. Nah, berarti di sini negatif. Minus plus. Nah, kalau minus berarti cekung bawah kan. Kalau cekung bawah itu gini. Nah, kalau plus cekung atas. Gini. Nah, bener kan gambarnya kan gini. Loh, habis cekung bawah dia cekung atas. Harinya dulu. Nah, titik beloknya Oh, jam berapa? Hati-hati, sorry. titik Ngantuk. beloknya ya itu tadi mana ya? Kok hari berapa sih? Tanggal berapa Nah, sih bisa? hari Ini apa? titik Nah, beloknya itu dia. 1 ini kan. Dia kan belok di itu. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Halo? Halo, halo. Saya lanjutin saya. Oke, sekarang lanjut dengan aku. Kita bahas integral. Sebenarnya nggak banyak sih integral, soalnya kebanyakan udah dibahas sama ini. Soalnya cuma kebalikannya turunan, guys. Cek. Yang ini kalau nggak salah. Kelihatan nggak?
bentar. What the hell? Oke. Jadi ini itu cuma aku mau jelasin teorinya aja, malah nggak selama sama punya Ethan, soalnya cuma dikit banget sih materinya. Nanti soal-soalnya bisa aku bagikan minggu depan, nah, kita sekalian ngerjain bareng. Untuk pertama itu Hmm. ini cuma Iya sekedar kan? teori penjelasan aja kalau integral itu kebalikan dari turunan, cuman ditambahin C. Nah ini banyak orang itu mesti lupa nambahin C. Khusus untuk integral, kalau di akhir-akhir itu Boleh. mesti harus kita tambahin C. Soalnya kita nggak tahu biasanya itu ada angka yang hilang dalam proses kita melakukan sebuah integral. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita itu menambahkan C, konstanta, angka berapapun, tapi berapapun yang dibutuhkan lah untuk mencapai nilai tersebut yang kita nggak tahu. Makanya kita tambahin C. Ini harus dilakukan kalau kita udah selesai melakukan integral. Kalau udah selesai semua, kan biasanya soalnya integral beberapa soal itu nggak sekali, tapi bisa lebih dari sekali. Nah, ini untuk contoh yang bisa kita kerjakan ya. Dari ini bukan contoh sih, ini lebih kayak pembuktian ya. Nah, ini dari sini aja. Jadi integral itu ada beberapa sifat. Ini ada 6 sifat utamanya. Habis itu yang di bawahnya ini ada 14 rumusnya. Rumusnya ini bisa dihafal. Nanti aku bikini soal masing-masing. Nah, itu nanti aku kasihkan minggu depan. Tapi sekarang ini itu rumus umumnya buat 6 macam skenario. Yang nomor 6 itu jarang dipakai, tapi masih bagus untuk tahu. Yang pertama itu ini, integral konstanta. Itu konstanta sama aja dengan konstanta dikalikan integral. Nah, artinya apa? Bentar, aku tak mending aku share layar aja deh daripada share slide. Sebentar. Aku share layar aja. Coba. Oke. Pagi ya ini kan ya. Sampai sini. Nah, tadi kan rumusnya itu masih loading. Ya udah. Sudah kurang tebel. Rumusnya kan F C D X sama dengan C. Itu baru Maksudnya apa? baru Kalau presentasi kita kan. misalkan nih, Belum lagi yang kita THL. mengintegralkan 7. Iya, kapan kan? Nah, masuk dalam sini. 4 makanya anjir. Terus kapan? Hmm. Kalau kapan? Sebenarnya itu sama aja dengan 7 dikalikan Makanya harusnya bisa. integral dx. Kenapa kok bisa? Soalnya integral dx ini dalamnya masih ada satu, dan integral dari satu Loh, itu enggak, sama masalahnya dengan bapaknya x. sih Kalau kita bilang, terusi kan bilang akhirnya dia mau nanti 4 kan ketemu katanya. 7 Udah x. kalau online jam 4 nggak apa-apa. Ya udah berarti harusnya dia Mungkin bisa kayak nyesuaiin awal-awal pas jadwalnya baca tinggal. bingung gitu, tapi setelah Kayak tahu bapaknya kalau tuh, di aku kan dalam nanya kemarin integralnya kan, masih ada satu, Jumat bisa kalian nggak pak paham. yang buat present? Jumat ya. Senin Nah, pagi deh habis pagi gitu. itu Oh, sifat ya, oke. keduanya Dia kayaknya bisa, cuma di itu kalau waktu-waktu ada tertentu itu gitu. sebenarnya sama aja. Sifat kedua itu kalau ada Ada fungsi. THL ya Contoh 30 kayak menit gini. juga dianggap. Ada fungsi itu bisa kayak gini. Enggak. What the fuck? Terus kapan aja? Eh, Berapa? 4x kuadrat misal. jujur aku minggu tenang juga udah nggak tenang Itu sama ditambahin aja tambah nggak sama tenang loh. 4 kita kalikan emang dengan Aku minggu tenang ada rak, integral nggak jelas kan? tadi berapa x kuadrat dx. Dan ada Hasilnya implementasi nanti ke jadi Python nggak sih yang 4 kita ini? kalikan Apa? dengan Yang implementasi berapa ke berarti? Python? 3 simulasi Python paralel 1 per core. Buat X iya. per Iya suruh bikin dulu. 3 pangkat 3. Iya lagi. Ya udah nggak apa-apa ini bisa AI sih. Nggak apa-apa. Gitu.
Oke, itu sifat kedua. Yang sifat ketiga itu, nah ini agak bingungnya pas aku baca juga, tapi sebenarnya artinya itu plus min ini maksudnya dalam skenario tak dijumlahkan atau dikurangin. Maksudnya kalau ada fungsi, kalau ada alfa sama beta ini maksudnya konstanta ya, nggak disebutin di dalam ini, tapi artinya A sama B ini konstanta. Jadi kalau ada konstanta A dikalikan dengan fungsi X, kita tambah atau kurangi konstanta B dikalikan fungsi GX, itu sama aja dengan ya sebenarnya kayak tadi sih. A integral fx dx kita tambah atau kurangi B fungsi integral gx dx. Masih sama. Sebenarnya sama aja sama yang nomor 2, cuma kalau ada penjumlahan atau pengurangan. Terus yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kalau kita mengintegralkan, sebentar. Nomor 4 itu apa ya tadi? Sih. Aku rada lupa ya. Aku catatanku sih. Itu nomor 4. Oh iya, maksudnya nomor 4 itu kalau misal kita mengintegralkan diferensial dari X. Itu berarti sama aja sama fx plus d. Maksudnya apa? Ini kan ada integral, terus ada diferensial. Diferensial itu maksudnya tadi turunan. Jadi kalau ada integral terus kita kalikan dengan turunan, itu saling apa ya? Saling menghilangkan. Integral sama turunannya hilang. Satu ada Yang sisa cuma fungsi X. Ini berarti Tapi karena ada integral tadi, kita tambahkan C di Iya, akhir. gue sih enggak sih. Itu sih. Jumat. Terus yang sifat kelima ini sama aja kayak rumus cepatnya apa turunan. Cuma kita balik. Kalau kalian inget kan ada rumusnya, rumus cepatnya kan nx. Aku Intinya lo tulisin masuk, dulu. nanti kan gue kasih tau kan di grup, masuk bentar ya Rumus buat cepatnya SF tuh, habis itu keluar lagi ya turunan udah itu kan misal kita punya Lagi x pangkat tengah-tengah mukorno n, gitu, kalau kita turunkan itu nanti jadinya nx Jokin orang. n 1. Nah kalau ini kebalikannya, Jokin maksudnya gitu. anak Kalau TSD. yang Soalnya sifat kan nggak on cam kelima juga ini, kita. berarti misal kita punya x n, itu nanti bentuknya kalau mau kita integralkan jadinya x per n plus 1 n plus 1. Terus kalau udah selesai jangan lupa ditambah c. Ditambah c itu di paling akhir. Ya, nah untuk terakhir ini khusus, ini yang terakhir ini sebenarnya jarang dipakai, tapi nggak bisa aku baca-baca itu. Kalau misal pangkatnya itu berada pada min 1. Kalau pangkatnya min 1, maka apa namanya? Integralnya dari bentuk 1 per fungsi. Misal fungsinya itu min 1 gitu loh. Kan kalau pangkat min 1 jadinya 1 per. Nah, kalau kita integral bentuknya nanti berubah jadi ln atau logaritma natural plus c. Benar gitu. Ya itu kebalikannya sama itu sih. Apa namanya? Kalau kita ingat dari yang turunan, kalau turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x kan. Ya, ini kebalikannya itu. Ya. Nah, untuk rumus dasarnya nanti aku akan bikin soal tapi minggu depan, soalnya aku baru dikabari untuk bantu tentoring baru kemarin. Jadi belum siap untuk semua soalnya. Nah, ini aku skip. Aku cuma mau bahas teorinya. Nah, lanjut itu ada substitusi. Substitusi ini apa? Substitusi itu sebuah cara yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal supaya nggak ribet. Itulah. Selain substitusi nanti juga ada parsial. Nah, parsial lebih sulit sih, tapi nanti kita bahas nanti dulu. Nah, caranya untuk melakukan substitusi ini itu kita lakukan permisalan. Jadi misal ada soalnya di sini. Kita ngambil yang ini aja sih bisa.
Mana nih? Nah, ini kan ada sin 2x plus 1. Kan ada rumus cepatnya ya kan? Kalau tadi kita sin x ada di sini. Nah, integral sin x dx itu min cos x plus y. Supaya kita nggak usah ngelihat persamaannya langsung, kita bisa misalkan dengan u aja. Terus kita juga perlu, kalau kita melakukan substitusi, kita jangan cuma misalkan yang di dalam juga, tetapi dx ini juga kita jadi du. Nah, D itu kan artinya derivatif atau diferensial, berarti kita turuni. Kita turuni dari ini, bukan turunannya berarti 2x plus 1 menjadi berapa? 2. Turunannya jadi 2. Terus mungkin bertanya kenapa tambahi dx. Dx ini ditambah kalau misal udah kita turuni. du sama dengan 2 dx. Nanti kita tulis di belakangnya persamaannya. Terus oh ya kan karena substitusi ya. Jadi nanti kita pindah ruas, duanya kita pindah ruas ke du. Soalnya kan ini kita butuh dx. Yang ada di soal kan sin 2x plus 1 dx. Nah kita mau substitusikannya dx dengan du. Caranya harus kita pindah ruaskan duanya ke du. Akhirnya nanti dx sama dengan setengah du. Oke, kalau udah ini nanti kita substitusikan, habis itu dapatnya kan tadi konstanta itu bisa kita pindahkan ke depan aja. Nah, setengah du. Setengah itu konstanta. Jadi bisa kita pindahin ke depan, terus sisanya cuma sin u du. Nah, dari sini langsung kita bisa pakai rumus dasar tadi. Tinggal kita balik aja. Akhirnya kita dapat min setengah cos u plus c. Sebenarnya itu aja sih untuk substitusi. Nah, ini adalah latihan soal, bisa dikerjain sih. Oke, terus yang kedua itu ada integral parsial. Untuk integral parsial, itu metode satunya dari metode substitusi. Kalau misal substitusi nggak bisa, kita pakai parsial. Cuma lebih ribet dikit kalau pakai parsial. Soalnya ini kita menambahkan variabel v. Nah, di sini itu ada kayak bentuknya yang bisa kita lihat dari soal. Jadi bentuknya yang bisa kita aplikasikan soal itu UDV. Ini, misal kita ada soal ini xex dx. Bisa kita cocokin mana yang u, mana yang dv melalui soalnya ini langsung. Cuman sebenarnya nggak ada restriksi, kita perlu nentunya mana yang u, mana yang dv. Itu terserah kita. Dan mungkin ada satu cara yang lebih cepat, ada yang satu lebih lambat. Nah, itu sebenarnya kembali ke coba-coba. Kita nggak bisa kayak nggak ada cara untuk menemukan mana yang paling cepat langsung. Ya cara paling cepatnya nyoba-nyoba. Mana kita coba satu-satu. Nah, nanti kita bisa masukkan xex ini ke udv. Kita misalkan ini x-nya itu jadi u, habis itu x-nya jadi dv. Kalau kita udah nemu u sama dv, kita harus mencari kebalikannya. U kita harus nyari du, dv kita nyari v. Cara gimana? Pakai parsial juga, tapi jujur oke. Kita misalkan u-nya itu x dan supaya kita mencari bisa mencari d. Nah, misalkan u jadi x, terus kita nyari du-nya dulu. Du-nya kan 1. Jadi kalau kita jadiin du sama dengan 1 kan jadi du sama dengan dx. 1 kali dx sebenarnya. Terus dv. dv harus kita integralkan jadi v. Nah, kalau ini kan eksponen ya. Kalau eksponen itu kita integralkan mirip kayak turunan dari eksponen. Kalau mau kita integralkan nanti keluarannya ya dirinya sendiri itu. Mau kita integralkan hasilnya ya sama aja, x.
Terus kita tinggal masukin ini UV min integral VDU. Tadi kan kita udah ketemu U-nya berapa? U-nya tadi X, V-nya tadi EX. Kita kurangi sama integral dari V tadi kan EX lagi, terus DU-nya 1. Jadi karena dia 1, kita nggak perlu kita tulis. Makanya di sini tulisannya X dikalikan EX dikurangi integral EX saja. Sudah. Terus kita tinggal integralkan, integralnya dari EX ya EX sendiri. Terus hasil akhirnya gini. EX min EX plus C. Itu untuk integral parsial. Ini ada beberapa contoh lagi. Oke, next itu ada integral tentu. Nah, integral tentu ini penting untuk dipahami soalnya bakal kepake buat ngerjain TM berikutnya yaitu mencari daerah di bawah kurva. Integral tentu itu gampang banget aslinya teman-teman. Bentuknya itu seperti ini. Kalau kita ada fungsi terus ada integralnya di atas sama bawah ada angka. Kita tinggal mengintegralkan fungsi tersebut, terus kita masukkan angka yang ada di atas dan di bawah integral. Urutannya itu yang atas dulu dikurangi yang bawah. Sudah, semudah itu sebenarnya. Ini ada contoh kan. Kalau misal ada integral dari 6x kuadrat plus 8. Integralnya kan berarti berapa? 8x plus berapa itu? 2x pangkat 3. Ya. 2x pangkat 3, terus tinggal kita masukin 2 sama 0 pada x-nya. Nah, terus kita kurangi. Biasanya itu bentuknya biasanya kayak gini, tapi khusus kalau kita mencari luas daerah, nanti kita lihat itu biasanya nggak dikurangi. Nanti bisa kita lihat di contoh nanti. Kalau misal nggak dibilang kita perlu mencarikan luas daerah, misal ya kayak gini, soalnya itu hitunglah. Biasanya mengikuti rumus ini sama persis. Sebenarnya itu aja sih integral tentu. Nah ini nanti contoh-contohnya bisa kita bahas minggu depan lagi pas aku udah ada latihan soal. Nah terakhir ini materi yang sedikit rumit yaitu menghitung luas daerah. Nah luas daerah ini aku aslinya udah ada di dalam whiteboardku, ini udah aku siapi beberapa screenshot. Aku belajarnya itu dari YouTube channel ini, namanya itu kita buka. Organic Chemistry Tutor, tapi dia juga ngajari apa? Diferensial sama anti diferensial. Keren Aku itu. sangat rekomen dari dia, cuman masalahnya dia itu bahasa Inggris ya. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris mungkin cari sumber lain. Tapi penjelasannya Organic gampang juga, dia Chemistry memberikan Tutor. latihan soalnya banyak. Oke. Jadi rumus dasarnya itu untuk mencarikan luas daerah di bawahnya kurva. Ini kan ada kurva di atas ini. Kita perlu nyari luas daerah A sampai B. Itu sama aja kayak tadi, apa namanya, rumusnya integral tentu. Sama persis. Sebenarnya gitu aja. Kalau misal soal gambar grafiknya seperti ini, ya gitu saja sebenarnya. Ya nggak banyak lagi sih yang perlu. Nanti kita dapat A sama B-nya itu dari mana? Biasanya dapat dari soalnya. A sama B itu nanti titik ujungnya, titik batasnya nanti dikasih tahu. Terus persamaannya juga biasanya dikasih dalam bentuk Y sama dengan Fx. Nah terus mungkin ada bentuk lagi selain dari satu kurva, tapi juga bisa 2 dan 3 kurva. Nah kalau 2 kurva, bentuk persamaannya nanti berubah menjadi, sebentar. Oh ya, sebelum aku bahas yang 2 kurva, ada juga kalau luas daerahnya seperti ini. Kalau kita disuruh menghitung luas daerah yang ada minusnya, kan ini soalnya ini kan di atas sumbu X itu kan masih positif ya, tapi kalau udah di bawah kan negatif. Nah kalau kita jumlahkan, maka kita dapat 0.
Soalnya kan ini sama ini sama, cuma bedanya ini negatif. Nah, gimana kan kita disuruh menghitung luas daerahnya. Karena kita disuruh menghitung luas daerah, kita harus merubah negatif itu jadi positif. Caranya kalau misal kita udah mengetahui kalau kurvanya yang atas sama bawah itu sama, kita tinggal ngitung kurva yang atas, kita kalikan 2. Tapi kalau misal bentuk kurvanya beda atau luasnya beda, maka kita bentukkan jadi L1 sama L2. L1 sama L2 itu kita cari masing-masing ini. Integral tentunya dari luas 1 sama luas 2 terus kita jumlahin. Dan luas 2 ataupun luas 1 itu harus positif, jangan negatif. Soalnya kita menghitung luas daerah. Ya, kayak gini. Ini ada contohnya. Misal kalau misal kita dapat persamaannya itu x kuadrat terus batasnya itu dari 0 sampai dengan 2. Kalau misal disebuti 1 berarti x1-nya itu 0. Nah, dari contoh ini tinggal kita integralkan aja. Mudahnya itu cara gampangnya itu tinggal kita integralkan dulu x-nya. Jadi nanti bentuknya kan jadi sepertiga x pangkat 3, baru kita masukin. Habisnya itu tinggal kita masukin kan, kalau kita masukin 0 ya udah pasti 0. Kalau 2, misal 2 ya, 2 pangkat 3 kan 8, berarti 8 per 3. 8 per 3 dikurangi 0 ya 8 per 3. Itu. Nah, ada luas daerah yang atas sama bawah ini nanti di akhirnya harus dipositifkan. Nah, ini nanti aku juga cariin soalnya, nanti minggu depan aku udah siapin latihan soal, juga kita kerjain beberapa bareng-bareng. Sementara masih aku itu dulu, skip dulu. Nah, ini kalau ada 2 kurva. Gimana kalau ada 2 kurva? Sebenarnya kalau 2 kurva itu kalau kita lihat dari kurvanya sendiri itu sama aja. Tinggal kita bagi 2. Kayak tadi ada luasan 1, luasan 2. Luasan 1 itu yang di bawah 1 kurva, luasan 2 yang di bawah kurva 1. Nanti kebentuknya itu jadi fungsi x sama fungsi gx. Fungsi x itu kurva, ya pokoknya fungsinya itu salah satu kurvanya lah. Terus kalau kayak gini kita harus mengurangi, beda sama yang tadi. Jadi nggak harus dipositifkan. Atau itu kita kurangi soalnya emang dia negatif posisinya, udah di bawah. Jadi positif lagi nanti akhirannya. Sorry. Nah, nanti bentuk soalnya itu kita dapat 2 persamaan kalau kayak gini. Yang kayak gini masih gampang. Nanti dapat 2 persamaan berbeda, terus tinggal kita masukin aja sebenarnya. Mirip kayak yang tadi. Yang lebih sulit itu kalau misal kurvanya itu berpotongan. Nah, kalau kayak gini soalnya lebih rumit. Kenapa? Kita harus mencari titik batasnya dulu. Soalnya dari soalnya sendiri kita itu nggak dapet x-nya itu berapa atau y bahkan. Kayak kita nggak tahu berpotongannya di mana. Karena itu kita harus mencari di mana mereka berpotongan. Caranya gimana? Kita sama dengankan 2 persamaannya. Kita bentukin jadi x, kita cari potongnya ini khusus soal ini ya, karena bentuknya itu lebih apa ya? Lebih ke atas ya, lebih berfokus pada sumbu y. Jadi kita pakai y aja untuk soal ini. Nah, kalau kita mau pakai y, harus kita sama dengankan dengan x. X-nya harus 0 kalau kita mau nyari sumbu y. Jadi bentuknya nanti kita rubah kalau kita ikuti soalnya. Persamaan 1 itu x sama dengan y plus 1, persamaan 2 itu x sama dengan setengah kali y kuadrat min 6. Terus dari itu tinggal kita gabung supaya kita jadiin persamaan kuadrat, nanti bentuknya y kuadrat jadi y kuadrat min 2y min 8. Setelah kita dapat persamaan kuadratnya, kita faktorin supaya kita dapat titik potongnya di mana aja. Titik potongnya ternyata di y4 sama y-2. Nah, kita lihat dari grafnya aja udah bener. Y4 sama Y2. Next, tinggal kita masukin aja ke salah satu apa sih namanya? Salah satu
rumus yang udah kita buat. Habis itu kita masukin, tinggal kita integralkan, terus kita masukin, habis itu kita dapat jawaban akhirnya. Bentar. Oh, sorry. Kita masukin rumus X1 sama X2-nya. Tadi kan kita udah bikin X1-nya itu Y plus 1, X2-nya itu setengah Y kuadrat min 6. Tinggal kita masukin, terus kita selisihkan. Setelah itu baru kita dapat satuan luasnya. Nah, itu untuk dua kurva. Tapi juga ada soal di mana kita nanti ketemu 3 kurva. Kalau 3 kurva, sebenarnya 3 kurva itu sama aja kayak 2 kurva. Kita perlu bagiin jadi 2 luasan. Cuman nggak semudah kita nyari 2 titik aja. Ya sebenarnya sama aja, kita nyari 2 titik, tapi beda dikit. Jadi kalau ada 3 titik, kita itu dapat kita itu kita harus memotong di titik tengah. Kita harus memotong jadi setengah di titik yang persamaannya ada, yang persamaannya kita ada lah paling enggak. Nah, dalam contoh ini kan kita udah ada persamaannya itu yang ini. Min setengah X plus 2. Terus kita harus mencari di mana garis persamaan garis itu kita sama dengan, kita cari garis titik potongnya dengan garis lain. Sebentar ya teman-teman, masih adzan. Kita break dulu 5 menit. Aman. Azan. Emang udah azan ya? Oke, sepertinya adanya udah selesai. Nah, kita lanjut, tinggal dikit kok. Setelah kita udah ketemu, kita kan sudah tahu rumusnya ketiga garis ini. Kita cari satu yang bisa kita pakai buat motong di tengah-tengah, lalu kita cari titik potong antara garis itu dengan garis lain. Di garis yang di luasan 1 sama luasan 2. Setelah kita ketemu, dari situ kita masih harus mencari kita masih harus mencari titiknya mereka di mana. Kita nyari X ataupun Y, bisa X atau Y, tergantung soalnya bentuknya.
yang dicontoh ini X-nya itu 4 sama 0. Lalu kita harus melakukan integral pada dua dua fungsi istilahnya. Pada 2 sampai 4 sama 0 sampai 2. Terus nanti kalau udah kita jumlahkan. Itu cara mencari luasannya. Sebenarnya itu aja sih materi dari integral. Soalnya kita nggak ada materi kayak gambar grafik pakai integral. Cuma nyelesain soal seperti ini aja sih pakai integral. Minggu depan nanti aku kasih soal yang bisa kita kerjain bareng-bareng sama latihan soal bisa dikerjain sendiri untuk integral. Mungkin itu saja sih dari aku. Kalau ada yang mau ditanya mungkin. Ethan udah live tapi. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa aku akhiri di sini. Makasih ya teman-teman yang udah join. Nanti kalau ada yang masih dibingungkan bisa chat aku atau Ethan perihal kalkulus. Sampai ketemu lagi di kalkulus minggu depan ya. Semangat guys. Terima kasih Rasya.